Selamat hari Minggu, salam damai sejahtera buat kita sekalian. Selamat beribadah pada pagi hari ini buat kita yang ada di ruang gereja dan juga buat kita semua yang beribadah di rumah atau dimanapun berada saat ini. Mari Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Kita memuji Tuhan, mari berdiri. Kita menyanyikan, mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya, besarkan nama-Nya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerah-Nya sepanjang hidupmu. Bersyukurlah terus, jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap, haleluya. Pimpinannya tetap, haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Sidang jemaat, mari kita mengaku dosa dan kesalahan kita. Dengan rasa malu dan sesal, mari kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dalam nyanyian Bila Kurnung Dosaku. Padamu Tuhan,
kasih sayang-Mu, pengharapanku. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda. Ini hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Inilah lagu paling mulia, hidup kasih yang penuh. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur
bersama-sama kita membuka Mazmur 91 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-16. Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Kita baca secara berbalasan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu, Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan anak ular. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bersorak-sorai bagi Allah, seluruh bumi nyanyilah. Mari muliakan nama-Nya, lagukan mazmur yang megah. Lakuilah betapa dahsyat karyamu dalam dunia. Musuh tunduk tanpa syarat, seluruh bumi menyembah. Hai bangsa-bangsa, puji Dia, semuanya dengarkanlah. Dia pembela hidup kita, kita tak jatuh terbang. Bagaikan perak diberikan, Roh puji hamba-Hambaku. Kasih sengsara dan kedihan, umatmu bebas dan tergerak. Kita akan membaca dan mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Allah kekasih Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang berkuasa atas segala-galanya, menentukan bagaimana hidup kami, menentukan dan menunjuk kami dalam berbagai macam tugas dan tanggung jawab
memberikan kelengkapan-kelengkapan yang mendukung hidup kami. Bahkan apa-apa yang kami lakukan sebagaimana yang Kau percayakan kepada kami. Kami mengucap syukur atas semuanya itu ya Tuhan. Akan hari-hari yang boleh kami lalui, sehingga kami boleh juga berkumpul bersama, menyatukan hati dan pikiran kami lewat ibadah pada saat ini, baik yang mengikuti secara onsite dan secara online dimanapun kami berada. Tuhan, berkenanlah sekiranya dengan kasih-Mu Engkau izinkan kami bersama-sama memuliakan-Mu Tuhan lewat ibadah ini. Dan Kau perkenankan kami pula untuk bersama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami memohon Engkau bersabda juga melayakkan kami, memampukan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang pertama yaitu dari Yesaya 53 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yesaya 53 ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sama seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dipikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan yang pertama. Pembacaan firman Tuhan yang kedua, Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ibrani 5
pasal ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Sebab setia iman besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bacaan yang ketiga dari Injil Markus, pasalnya yang ke-10 ayat 35 sampai dengan 45. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan."
Mendengar itu, 10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Puji Tuhan atas firman-Nya, Bapak Ibu sidang jemaat. Selamat pagi, shalom bagi kita sekalian. Kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman. Dan kali ini tema yang akan kita renungkan menjadi pelayan bagi semua. Mendadi tomak paraka lakoh mintu dah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan semakin banyak ambisi kita, maka semakin besar peluangnya kita untuk mendapatkan sakit hati. Walaupun pada sisi lain kita juga butuh ambisi untuk secara futuristik ke depan mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Tetapi ambisius dan bahkan semakin banyak ambisi kita, maka potensinya semakin besar untuk membuat kita sakit hati. Ambisi bisa membuat kita kecewa. Ambisi bisa membuat kita celaka, dan ambisi membuat orang bisa menjadi gila. Ada orang yang ambisius menjadi anggota dewan, dan berbagai macam cara ia tempuh, dan sudah terbukti di media massa banyak calon anggota dewan yang karena ambisinya tak tercapai akhirnya menjadi gila. Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang ambisius terkesan egois. Orang yang ambisius bisa saja memakai berbagai macam cara untuk mencapai apa yang dia inginkan. Tetapi faktanya, orang yang ambisius tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Lalu untuk apa hidup seperti itu, Bapak Ibu? Tetapi yang aneh, kenyataannya dalam hidup ini sampai detik ini banyak orang yang ambisius. Moga-moga saja nggak ada calon penatua kita, calon diaken kita yang ambisi, ya, untuk menjadi penatua dan diaken. Saya teringat 10 tahun yang lalu, sidang Sinode Am yang ke-23 di Tagari.
Ada calon bendahara yang begitu sangat hebat, punya integritas yang tinggi, incumbent. Dengan hormat saya sebut namanya almarhum Bapak Mangga Rumpah. Mungkin ada di antara kita yang keluarganya di sini. Saya angkat topi sama beliau. Karena dia tidak terpilih majelis gereja penetua pada saat itu di Jakarta. Dan syarat untuk menjadi pengurus sinode, personil badan pekerja sinode harus pejabat gerejawi kan. Dan oleh karena itu dia tidak bisa dicalonkan kembali menjadi bendahara. Apa yang dia katakan? Dia katakan, iya kalau memang seperti itu berarti Tuhan gak berkenan kepada saya dan tidak mempercayakan ini kembali kepada saya. Ada sebelum-sebelumnya banyak orang yang mempengaruhi, Pak boleh diteguhkan di jemaat sini saja, ya, di jemaat Rantai Pao. Bahkan pada saat itu di Mengkendek juga ada juga kebetulan kampung halamannya mengatakan Bapak diteguhkan di sini saja sebelum sidang Sinode Am. Tapi apa yang dia bilang? Oh tidak. Ini orang yang tidak ambisius Bapak Ibu. Nah, ternyata dalam bacaan kita entah apa yang merasuki hati dan pikiran dua orang bersaudara sampu pisanna puang Yesus, Yakobus dan Yohanes, anak dari Zebedius, anak dari seorang ibu yang bernama Salome. Mereka adalah murid yang dalam tanda petik berintegritas, punya loyalitas yang tinggi. Pengikut Yesus yang begitu sangat setia. Bahkan siap sedia untuk selalu melayani, ikut bersama dengan Yesus. Tetapi entah apa yang merasuki pemikiran mereka. Hanya dua orang ini yang seolah-olah curi star, ya. Belum apa-apa mereka sudah ngomong. Belum apa-apa. Ya kena morong tomak sidang sinode am teh membela pas sidang sinode am. Nah, ndaka mau kiri kanan apalah na posara. Ya kebetulan besok sidang sinode am dimulai sampai dengan tanggal 22. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka Bapak Ibu Saudara-saudara dari orang ini. Tapi menarik yang ditulis seorang yang bernama Matthew Henry, ya. Ini menandakan bahwa mereka takut, ya. Sangat-sangat takut, ya. Kehilangan kedudukan kalau tidak mengatakannya dan tidak memintanya lebih awal. Itu ungkapan Matthew Henry, ya. Menarik sekali. Dari ungkapan itu kita bisa memahami bahwa orang ini ambisinya sangat tinggi. Orang ini begitu sangat ambisius. Dan dalam ambisius mereka begitu sangat percaya diri Tuhan akan memberikannya. Apa permintaan mereka? Duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Kanan dan kiri, posisi kehormatan, posisi yang begitu sangat nyaman. Ya bedanya mereka dengan orang lain itu begitu sangat kentara. Kanan dan kiri menandakan penguasa di bawah Tuhan Yesus. Jadi katakanlah 02-nya Tuhan Yesus. Dan otoritas kuasanya begitu sangat besar, bisa dalam bayang-bayang mereka
dalam angan-angan mereka, mereka bisa melakukan banyak hal untuk menyenangkan dan memuaskan ambisi mereka. Ada prasangka bahwa urusan mereka akan mulus, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ada pemahaman bahwa permintaan mereka akan dikabulkan karena mereka merasa lebih pantas, lebih layak. Kira-kira kelayakan apa dan kepantasan apa yang membuat mereka merasa pede dalam permintaan ini? Ya, konektivitas. Koneksinya dengan Yesus dekat sekali, Bapak Ibu. Nah, ini sering terjadi ya dalam hubungan-hubungan, relasi-relasi, orang memakai konektivitas. Supaya urusan lancar, orang memakai konektivitas. Dan konektivitas yang lain adalah umpotete rarabuku. Mereka yakin benar karena mereka adalah keluarga dekat. Ibu Yesus bersama dengan ibu Yohanes dan Yakobus itu adalah saudara. Mereka adalah sepupu satu kali Yesus. Dan dengan sangka mereka seperti itu, mereka akan dengan mudah mendapatkan posisi kanan dan kiri. Ya, apa ini bahasa kerennya? Nepotisme. Karena kekeluargaan. Dan lebih parah lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka merasa sebagai orang yang paling layak karena keturunan orang-orang yang populer. Orang tuanya ini populer. Dan termasuk mereka adalah orang-orang yang mapan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan dengan apa yang ada pada diri mereka, mereka bisa mempergunakan itu supaya bisa lolos dan diberikan kedudukan kiri dan kanan. Tujuannya kira-kira untuk apa? Dalam ambisi itu jelas sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka ingin membanggakan diri, mereka ingin supaya diketahui banyak orang, mereka ingin popularitas, mereka ingin terkenal. Jadi kedudukan itu ingin mereka dapatkan untuk memuaskan diri sendiri. Lalu respon Yesus apa Bapak? Sebelum respon Yesus ada respon yang lain. Respon dari 10 teman-temannya. Apa respon mereka? Mereka juga marah. Mereka marah karena apa? Nah, ini juga. Sebenarnya mereka marah bukan karena tidak setuju, bukan karena pemahaman yang positif, tetapi mereka marah karena mereka juga merasa lebih pantas daripada Yohanes dan Yakobus. Mereka lebih layak, merasa lebih layak daripada Yohanes. Ya, itu ketua sinode enggak layak itu kalau dia kan masih muda misalnya. Ya, saya lebih layak karena saya lebih senior. Ah gitu. Tapi pikir saya Bapak Ibu Saudara-saudara, ini 2 orang Yohanes dan Yakobus ya agak mending, mereka lebih terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi, mereka tidak munafik. Tapi 11 orang ini, 10 orang ini, ya moreduka pala epenanna pa masiri-siri serre. Ya, mau ini kentara ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya pengalaman saya jadi seorang pendeta ya. Kalau ada penatua diaken, mohon maaf ya, tidak semua sebenarnya. Tapi nang dennya tuto kumbang pila dilono. Napakalan masai memputa dari Sabang sampai Merauke. Nama neng kuai iyo moraimo. Malu-malu serre. Malu-malu kucing ya. Nah, morai ya pale iya pamasiri. Mau tetapi malu. Ya mau jadi ketua RT tetapi malu-malu. Malah bisik gitu. Sambanan aku apa lomorena apa masiri-siri nak. Wah, kenapa begitu? Ya, saya sebenarnya mau jadi ketua sinode tetapi ya Pak kada nampak dulu leh. Ya, itu rame di grup Bapak Ibu Saudara-saudara.
ada yang ya begitulah WA kesana kemari. Lalu ada foto orang yang memberi caption, ini cocok menjadi ketua sinode, pimpinan sinode ke depannya. Lalu ada yang mencaci maki, terlalu ambisius. Saya bilang, matamu siapa yang ambisius? Kecuali dia langsung mengungkapkan itu, mungkin kita bisa bilang begitu. Wajar-wajar saja orang diperkenalkan, ketimbang tidak memperkenalkan diri sama sekali dan bermain di belakang, itu yang lebih berbahaya. Nah, dalam diskusi kami berapa akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu sangat intens dan ya tinggi-tinggi tingura atas tongan. Karena ya maklumlah di WhatsApp itu ya ungkapan yang ada yang nyeleneh ya. Ada ungkapan yang frontal, ada yang tidak taena disipai, taena dipabayu bang tu puamah. Itu terkadang menyakitkan, tetapi begitulah. Ya, saya mengatakan justru tempat inilah yang menjadi kiblat demokrasi. Dari gereja orang belajar bagaimana itu demokrasi. Orang yang berkecimpung di dunia politik melihat bagaimana gereja berdemokrasi. Orang-orang di luar sana melihat bagaimana cara gereja berdemokrasi. Harusnya gereja saatnya memperlihatkan, ternyata begini loh, semuanya Tuhanlah yang menentukan, bukan uangmu, bukan posisimu, bukan karena keturunanmu, bukan karena ayahmu, bukan karena banyak uangmu, bukan karena engkau sudah melakukan banyak hal untuk gereja, lalu engkau merasa lebih pantas untuk melakukan sesuatu. Tidak Bapak Ibu Saudara-saudara, ini pilihan Tuhan. Ternyata jawaban dan respon Yesus, apakah engkau siap? Ternyata yang dimaksudkan Yesus kesiapan menderita. Kesiapan seorang pemimpin itu harus dimulai dari diri kita. Sebelum kita dipercaya itu, melihat bahwa ini loh yang harus kita lakukan. Ternyata dalam konsep Yohanes dan Yakobus bahwa jadi pemimpin itu Bapak Ibu Saudara-saudara ongkang-ongkang kaki, dihargai dan dihormati, mencari kesenangan yang sifatnya subjektif. Ya. Lalu orang lain terserah kita mau apakan. Bahaya sekali ketika konsep pemimpin seperti itu dipahami dan diberlakukan oleh banyak orang. Nah, ternyata di Indonesia Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang yang berpikiran bahwa menjadi pemimpin itu seperti yang dipikirkan oleh Yohanes, yang dipikirkan oleh Yakobus. Makanya dunia enggak beres-beres. Makanya partai politik di DPR Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak semuanya, tetapi juga banyak yang tidak beres. Karena dihuni oleh pemimpin-pemimpin yang otaknya hanya untuk diri sendiri, bukan untuk melayani. Konsep kepemimpinan Yesus adalah melayani. Konsep kepemimpinan Yesus itu menjadi hamba, bukan menjadi yang di atas, tetapi menjadi hamba, melayani orang lain. Tujuan orang menjadi pemimpin apa? Kebanyakan supaya dihargai kan Bapak Ibu. Enggak usah itu yang ada dalam pikiran kita terlebih dahulu. Tetapi fokus berbuat untuk orang lain, untuk orang banyak. Sama seperti hamba, melayani. Konsepnya seperti itu. Karena ternyata gaya kepemimpinan Yesus itu adalah gaya kepemimpinan hamba. Ini yang dijelaskan dalam bacaan kita. Bagaimana? Ternyata hamba itu melayani. Ternyata hamba itu berkorban Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam Ibrani dijelaskan tadi bagaimana dia menjadi imam besar. Yang tidak hanya mempersembahkan kurban,
tetapi dia mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna. Lalu kalau kita lihat Yesaya 53, dia rela menderita demi orang lain. Dalam bacaan utama kita dari kitab Markus dikatakan dia minum cawan dan menerima baptisan, ditenggelamkan ke dalam alam maut. Itu seorang pemimpin. Ditanyalah Yakobus, kamu siap sedia enggak? Kami siap. Ternyata memang mereka siap. Tetapi kesiapan mereka, loyalitas mereka, iman mereka, mereka memberi diri dengan baik. Tetapi itu semua tidak berarti. Itu semua ternoda oleh karena racun yang ada dalam pikirannya untuk duduk di sebelah kanan dan kiri. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang akan melakukan semua untuk orang lain dengan tulus, ya, dan melakukannya seperti yang dilakukan oleh Yesus, apapun yang dipercayakan, dia akan mendapatkan kehormatan. Enggak perlu dicari. Kehormatan enggak perlu dicari. Tetapi bagaimana memperlakukan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berharap enggak ada Yohanes dan Yakobus yang terpilih. Tapi bahaya juga, siapa tahu ada namanya calon sinode Yohanes. Tak sialah Ibu Pendeta. Tapi tidak tahulah, ada mungkin kayaknya calon Yohanes kita rubah. Nanti ini apalagi YouTube ini, nanti bilang kampanye. Tidak ada tipe-tipe seperti Yohanes yang akan duduk di badan pekerja sinode. Tidak ada tipe-tipe dan gaya orang yang ambisius seperti Yakobus. Gereja Toraja sangat berbahaya kalau ada orang-orang seperti ini. Nah 10 murid juga bahaya. Sembunyi-sembunyi ini mereka. Orang sudah panas baru dia bagaikan cacing juga yang kepanasan. Jingkrak-jingkrak. Udah terlambat bro. Ya orang sudah start kamu baru mau mulai. Nah orang-orang seperti itu selalu menyalahkan. Enggak ada orang yang benar dilihat. Saya berharap mulai dari Ketua Sinode sampai dengan Apasiara Kadakotolan Badan Pekerja Sinode adalah orang-orang yang benar melayani sebagai hamba. Berkorban memberi diri dan merendahkan diri untuk kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan umat Tuhan di dalam gereja Toraja. Penatua dan Diaken tanggal 24. Mudah-mudahan tidak ada juga Yohanes yang terpilih. Tetapi wah bahaya ada Pak Yohanes Anis. Pak, baru saya bilang gini dah. Mohon maaf Pak Yohanes, saya tidak mengatakan jangan pilih Pak Anies ya. Tetapi jangan pilih orang-orang yang seperti tipe Pak jangan, bukan Pak Anies, Pak Yohanes dalam bacaan kita. Sangat berbahaya. Sama dengan Pak Yakobus itu dalam bacaan kita. Jangan pilih Bapak Ibu. Kalau ada orang yang sudah diliputi ketakutan tidak akan terpilih. Mohon maaf Bapak Ibu, kita yang sudah terpilih ini, yang bekerja ini, tak secara kami mataku tak kami terpilih? Tidak. Nah, mudah-mudahan tidak ada. Tetapi kenyataannya di masa lalu, yang pemilihan nomo dak dikduk bang moto terpilih si anak rakak. Akhirnya orang yang seperti ini, entah dalam ketakutannya, sindromnya Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ada mau kriteria dibahas toh, dia yang kejingkratan di situ, menolak dan menambahkan, wah pertama-tama itu kriteria ya teh, dan bahkan juga berupaya untuk mempengaruhi di tempat lain Bapak Ibu Saudara-saudara. Dulu, mudah-mudahan sekarang tidak. Yana lama pemilihan majelis gereja si kampanye itu tahu, tidak takut-takut dan tidak tanggung-tanggung, tidak malu-malu, pilih saya ya, tidak mau pilih toh. Itu Yohanes dan Yakobus.
Bahaya itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Biarkanlah tangan kita digerakkan oleh pikiran dan hati kita. Dan kita yakin dalam iman kita, Tuhan yang sedang membisikkan sesuatu. Inilah yang akan aku pakai. Bapak Ibu Saudara-saudara, siapapun kita adalah seorang hamba. Kita sebagai seorang suami itu seorang hamba bagi istri kita, memberikan yang terbaik. Hamba bagi anak-anak kita, memberikan yang terbaik bagi mereka. Hamba bagi tetangga kita, memberikan yang terbaik bagi kita. Kebetulan kepemimpinan hamba ini sedang saya pelajari. Saya semakin tertarik dengan kepemimpinan yang Yesus tawarkan. Indahnya hidup di dalam kepemimpinan seperti itu, memberi diri yang terbaik bagi siapa saja, dan di situ kita akan mendapatkan kehormatan. Orang akan menghargai dan menghormati kita ketika kita melakukannya dengan baik. Enggak perlu itu dicari, tetapi fokus pada apa yang kita lakukan. Roh Kudus memberkati. Amin. Siapakah diri kita sehingga kita terkadang merasa lebih layak, Bapak Ibu? Karena kita mempunyai latar belakang yang mentereng. Karena kita merasa lebih tinggi daripada orang lain karena apa yang ada pada diri kita. Sehingga terkadang kita merasa layak, bahkan merasa layak diperlakukan spesial oleh Tuhan daripada yang lain. Tidak Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua sama di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau memakai kita semua untuk menjadi hamba-hambanya. Persiapkan diri kita dan katakan kepada Tuhan, aku siap, pakailah dan utuslah aku. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita berdiri. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan atau dasar titah, dan kita aminkan dalam hidup kita. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kepada kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hewannya, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat, dan juga di hadapan kita ada kotak khusus yang akan kita dukung bersama buat keluarga almarhum Pendeta Yusuf Felikarta yang pada saat upacara pemakaman lokasi tempat dilaksanakannya kegiatan tersebut dilanda kebakaran. Jadi tentunya jemaat semua sudah dalam seminggu yang lalu sudah mendengar kabar atas meninggalnya Pendeta Yusuf Felikarta. Lagu-lagunya banyak diciptakan buat gereja dan sepenggal lirik yang tentunya mungkin viral di medsos. Cukuplah sudah, ya sudahlah, sampai di sini Tuhan mengizinkan aku berkelana di buminya. Jadi lagu itu diciptakan oleh beliau pada saat beliau sedang sekarat, sedang sakit. Baik, jemaat kekasih Tuhan, sebuah nats sebelum kita memberikan persembahan yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku,
sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang galau, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berteduh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Kita satu dalam doa syafaat dan kita juga doakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melayani, menjadi hamba, rela berkorban, berbuat untuk orang lain tanpa memperhitungkan diri sendiri, seperti yang Yesus sudah lakukan.
Demikian firman-Mu mengingatkan dan mengajar kami bahwa sesungguhnya demikian halnya lah yang akan kami lakukan ketika kami dipercaya untuk mengemban tugas di dalam pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat, bahkan juga lewat tugas dan pekerjaan jabatan dan lain sebagainya, lewat tanggung jawab kami. Tuhan, kami mohon Tuhan mampukan kami. Dan saat ini kami terus berdoa agar Tuhan turut campur, agar kehidupan keberimanan kami semakin hari semakin baik. Dan biarlah persekutuan jemaat ini secara signifikan di sini memperlihatkan bagaimana orang-orang yang sesungguhnya bersekutu di dalam Tuhan, dalam hadirnya untuk orang lain membawa sukacita dan berkat. Tuhanlah yang berperkara. Dan terus kami berdoa jemaat ini bertumbuh semakin baik dari waktu ke waktu. Semua yang diperlukan untuk pelayanan-Mu di sini, Tuhan pasti menyediakannya. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dalam rumah tangga seluruh hidup mereka. Tuhan juga hadir, meneguhkan, memimpin, dan mengawal hidup mereka, memampukan kami menjalani kehidupan kami dengan baik. Dalam usaha dan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan, bersama dengan Tuhan kami mampu melakukannya, dan kiranya Tuhan memberkati sehingga berkat-Mu terus tersedia untuk kami nikmati dan kami syukuri ya Tuhan. Kami juga mendoakan anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka. Teruslah Engkau yang kami andalkan. Kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan menyempurnakan lewat bahagian tugas pekerjaan dan karya Tuhan bagi anak-anak kami. Kami percaya juga seluruh jemaat-Mu dalam pandemi COVID-19 ini, Tuhan menjaga dan melindungi kami. Dan kami pun berdoa kiranya pandemi ini segera berlalu seturut dengan rancangan dan rencana Tuhan. Berdoa juga buat duka cita yang sedang kami alami karena kehilangan saudara sahabat kekasih kami, Bapak Kesia atau Bapak Stefanus Pakurung di kelompok 5. Setelah sekian lama menderita sakit penyakit, kemarin 2 hari 2 malam yang lalu di rumah sakit Stella Maris telah Engkau panggil dari tengah-tengah keluarga dan jemaat. Duka cita yang sungguh besar juga dialami oleh Ibu Novi Sapetau, kehilangan anak kekasih di Palu. Keluarga Bapak Albertus Pong Masak di kelompok 2, kehilangan mertua terkasih. Dan mungkin masih banyak lagi, kami doakan, hiburkan dan kuatkan. Rencana jenazah Bapak Kesi atau Bapak Stefanus Pakurung akan diberangkatkan dari Makassar ke Kambisa Sangala besok malam. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sakit lemah tubuh begitu sangat banyak.
dirawat di rumah dan di rumah sakit dimanapun Tuhan sertai, berkati semua dan sembuhkan. Berdoa juga buat kehidupan kami seminggu ini. Hadir Tuhan, mengiringi langkah hidup kami dalam beraktivitas, dalam berupaya, dalam menyatakan buah-buah iman kami. Ya Bapa di surga, secara khusus juga kami berdoa buat rencana pelaksanaan pemilihan penatua dan diaken yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 minggu yang akan datang. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu panitia dan kami segenap anggota jemaat sekalian. Kiranya proses ini dapat berjalan dengan baik dan terpilihlah nantinya siapa-siapa yang Kau kehendaki dan Kau akan pakai. Demikian halnya sidang Sinode Am yang akan dilaksanakan esok tanggal 18 Oktober sampai dengan 22 Oktober. Kami percaya tangan Tuhan hadir, kehendak Tuhan akan nyata lewat proses persidangan itu. Diputuskan keputusan-keputusan strategik untuk persekutuan dan pelayanan gereja Toraja di masa yang akan datang, dan bahkan juga pemilihan personil badan pekerja sinode periode yang baru. Kami percaya Engkau akan memilih orang-orang yang Kau kenan sesuai dengan pikiran-Mu dan rencana-Mu. Kami berdoa buat hidup kami seterusnya. Bahkan ketika kami selesai beribadah, hantar dan sertai kami semuanya ya Tuhan. Tak lupa juga kami doakan pemerintah bangsa dan negara kami. Mampukan mereka untuk terus berupaya menyatakan tugas tanggung jawab mereka demi kemaslahatan kehidupan banyak orang. Kami percaya Tuhan hadir bagi kami sekalian. Keluarga, famili kami dimanapun, berkatilah. Terima persembahan kami, terima ucapan syukur kami yang juga sudah kami nyatakan saat ini lewat pundi-pundi dan kotak khusus, semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Dan juga berdoa buat keluarga almarhum Bapak Pendeta Yusuf Pelikarta yang berduka cita secara beruntun. Duka cita karena kematian hamba-Mu Pendeta Usu Pelikarta, dan pada saat akan dilaksanakan pemakaman, semua rumah tempat hunian keluarga ludes terbakar. Dan untuk itulah kami bersimpati dan berempati. Semoga keluarga diberkati. Ya Bapa di surga, sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penekanan Warta Jemaat Minggu 17 Oktober 2021 yang pertama, disampaikan bahwa selama masa pandemi, ibadah minggu tetap dilaksanakan 3 kali, yaitu jam 6 pagi, jam 9 pagi, dan jam 5 sore. Warga jemaat yang datang beribadah wajib memakai masker. Yang kedua, kebaktian rumah tangga. Sehubungan dengan semakin melandainya virus COVID-19, dan pergerakan masyarakat telah dibuka, maka kebaktian rumah tangga sudah bisa dihadiri oleh semua anggota kelompok dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Yang ketiga, baptisan kudus. Rencana baptisan kudus reguler akan diadakan pada hari Minggu 24 Oktober 2021 pada jam 9 pagi. Bagi Bapak Ibu yang hendak membaptiskan anaknya, dapat memasukkan berkas fotokopi akte kelahiran anak dan surat nikah orang tua dari gereja. Percakapan pastoral dengan kedua orang tua akan dilaksanakan pada hari Jumat 22 Oktober 2021 jam 10 pagi. Yang keempat,
Ibadah sekolah minggu kembali dibuka secara tatap muka untuk semua kelas mulai hari Minggu 24 Oktober 2021. Untuk itu disampaikan kepada Bapak Ibu agar kiranya menyampaikan ibadah tersebut kepada anak-anaknya agar hadir dalam ibadah tatap muka di tempat kebaktian masing-masing pada pukul 7.30 WITA. Yang kelima, ibadah PKB GT Jemaat Rama akan dilaksanakan pada Jumat 22 Oktober 2021 pukul 19.00 WITA dipimpin oleh Pendeta Berta Patu dan sebagai penghimpun kelompok 5 dan kelompok 6. Yang keenam, disampaikan kepada segenap warga jemaat bahwa Bapak Pendeta Petrus Tangkialo tidak berada di tengah-tengah jemaat atau akan cuti tahunan mulai pada tanggal 23 Oktober sampai dengan 7 November 2021 untuk menghadiri peneguhan Sidi Anak Kekasih, ulang tahun Jemaat Prima Sangatta dan pentahbisan gedung gereja Jemaat Kanaan Bontang. Yang ketujuh, seperti sudah disampaikan dalam doa syafaat bahwa kita Jemaat Rama berduka atas meninggalnya kekasih kita Bapak Stefanus Pakurung di kelompok 5 pada tanggal 15 Oktober 2021. Ibadah penghiburan atau pelepasan jenazah akan dilaksanakan pada besok hari Senin 18 Oktober 2021 pukul 18.00 WITA. Yang terakhir, pemilihan penatua dan diaken. Setelah diumumkan 2 minggu berturut-turut melalui warta jemaat, pada hari Minggu 24 Oktober 2021 di semua jam kebaktian akan diadakan pemilihan penatua dan diaken Jemaat Rama periode 2022-2024. Harap segenap warga jemaat yang telah sidi atau baptis dewasa dan tidak terkena disiplin gerejawi turut ambil bagian dalam pemilihan tersebut. Kami silahkan kepada panitia pemilihan untuk mensosialisasikan pemilihan penatua dan diaken. Yohanes ini. Pak Yohanes namanya. Salam, selamat pagi. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan, marilah sama-sama kita mendengarkan sosialisasi pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Rama periode 2022 dan 2024. Hal-hal yang perlu disosialisasikan adalah: 1. Yang berhak memilih adalah anggota jemaat yang terdaftar sebagai anggota jemaat dan telah disidi atau telah dibaptis dewasa. 2. Bagi anggota jemaat yang tidak bisa hadir di gereja pada waktu pemilihan dan akan mengikuti ibadah Minggu Jemaat Rama secara live streaming pada pukul 9.00 WITA karena kesehatan terganggu atau sudah lanjut usia, maka akan diberikan formulir oleh tim kerja dan akan dijemput setelah ibadah jam 9 selesai. Dan yang mengikut pemilihan di rumah adalah anggota yang telah sudah dibaptis atau yang sudah disidi dapat mengikuti ibadah Minggu Jemaat Rama secara live streaming. Artinya bahwa anggota yang mengikuti live streaming dapat mengikuti pemilihan, dan yang tidak mengikuti ibadah live streaming tidak boleh mengikuti pemilihan. Yang ketiga, banyaknya calon yang dipilih setiap calon penatua dan diaken pada masing-masing kelompok sesuai kota yang tertulis pada lembar suara yang ada tertera di bawah.
seperti Penetua ada jumlah kotanya di situ, di lembar suara yang terdapat di bawah tulisan calon Penetua atau calon diaken. Yang keempat, jika jumlah pemilih pada kolom calon melebihi kota yang sudah ditentukan, maka suara dinyatakan batal. Tetapi jika jumlah pilihan pada kolom calon kurang dari kota, maka suara dinyatakan tetap sah. Artinya, jika dalam kota, misalnya dalam kota Penetua, di situ di kotanya dikatakan 5 yang harus dipilih, dan kita memilih 6, artinya batal. Dan kalau diaken tertulis 6 dan kita pilih 6, itu sah. Artinya yang batal itu hanya Penetua dan diaken tetap sah. Artinya tidak satu kertas batal, tidak hanya yang sesuai kolomnya. Adapun cara memilih calon Penetua dan diaken pada setiap kolom untuk masing-masing kelompok, yaitu cara melingkar, silang atau dicentang. Jadi Bapak Ibu bisa memilih nomor dilingkar atau disilang atau dicentang. Itu semuanya sah. Yang keenam, jika anggota jemaat akan melakukan perbaikan terhadap pemilihan calon sebelumnya yang sudah diberi tanda, maka perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan tanda sama dengan pada nomor calon yang akan diganti, dan selanjutnya memilih kembali calon yang baru. Seperti Bapak Ibu sudah lihat di layar, kalau salah diberikan tanda sama dengan dan kita bisa ganti lagi yang kita inginkan. Yang terakhir, setelah mengisi kertas atau surat pemilihan, maka akan dikembalikan kepada tim kerja yang bertugas pada jam ibadah saat itu. Demikianlah sosialisasi pada pagi hari ini. Kiranya Bapak dan Ibu serta saudara yang sama dikasih Tuhan, Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Kita berdiri. Kita memuji Tuhan, PKJ 264. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, bersama
ibadah murni bagi Tuhan. Sidang jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah setia menjadi pelayan bagi semua orang. Arahkan hatimu dan pikiranmu, seluruh hidupmu, pengharapanmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Jemaat kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat melayani sesama sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah boleh bersama-sama beribadah dan menikmati karunia Tuhan hari ini. Mari kembali dengan sukacita dan tetap hidup seperti yang Tuhan inginkan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, sampai jumpa kembali.